Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menyimak video pembelajaran kelas 4 dari buku tema 3, subtema 3, pembelajaran 2, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Adik-adik dimohon untuk menyimak video ini sampai akhir ya, dan kerjakan tugasnya. Kakak ingin bertanya nih, bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sekarang dengarkan cerita ini dengan baik ya. Judulnya Pergi ke Pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. "Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya," bisik Udin. "Ya Udin, ayo kita pergi," sahut Beni. "Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman?" tanya Lani. "Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak terbuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit." "Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar," keluh Udin. "Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman?" "Salah satunya, kita harus membuang sampah pada tempatnya," jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Berdasarkan teks tersebut, marilah kita jawab beberapa pertanyaan bersama-sama ya adik-adik. Yang pertama, apa yang terjadi di lingkungan pasar? Jawabannya, hal yang terjadi di lingkungan pasar adalah suasananya sangat ramai. Di lingkungan pasar banyak sampah menumpuk, berserakan. Lingkungan pasar sangat kotor dan berbau. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa pasar sangat bau? Jawabannya, banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, sehingga busuk dan menimbulkan bau. Pertanyaan yang ketiga, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Jawabannya, lingkungan pasar menjadi tidak sehat karena kotor dan berbau tidak sedap. Sampah juga membuat lingkungan pasar menjadi banjir karena aliran air tidak lancar. Lalu, pertanyaan yang keempat, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Ya, jawabannya, sampah di pasar yang berserakan dapat mengakibatkan orang-orang di pasar mengalami gangguan kesehatan karena lingkungannya yang kotor. Selain itu, bau yang tidak sedap juga mengganggu penciuman. Kemudian, pertanyaan yang kelima, menurutmu apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Jawabannya, ya, mereka terganggu haknya untuk dapat menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih. Lalu, pertanyaan yang keenam, hak apa yang tidak didapat oleh Lani, Beni, dan Udin ketika di pasar? Jawabannya, hak akan lingkungan yang sehat dan bersih. Lalu, pertanyaan yang ketujuh, menurutmu apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. Jawabannya, ya, dengan membuang sampah secara sembarangan mengakibatkan hilangnya hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Pertanyaan ke-8, bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Jawabannya, sebaiknya sampah di pasar dibuang pada tempat yang disediakan di pasar. Lalu, pertanyaan ke-9, bagaimana sikap positif dalam membuang sampah? Jawabannya, sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya, dan apabila kita melihat sampah berserakan, segeralah membersihkannya. Nah, adik-adik kan tadi sudah tahu bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Adapun beberapa contoh cara menjaga lingkungan. Yang pertama,
membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menanam pohon di sekitar rumah. Yang ketiga, membersihkan halaman rumah setiap hari. Yang keempat, membersihkan bak mandi seminggu 2 kali. Yang kelima, membersihkan selokan dari sampah. Yang keenam, memberikan perlakuan khusus kepada limbah, seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang, agar tidak mencemari lingkungan. Yang ketujuh, menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Amatilah montase berikut ini ya adik-adik. Berdasarkan montase tersebut, bagaimana teknik membuat montase? Jawabannya, teknik montase adalah dengan menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar yang baru. Biasanya, gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Lalu, apa saja sih yang perlu diperhatikan saat membuat montase? Jawabannya, hal yang perlu diperhatikan saat membuat montase adalah: pertama, pilihan gambar harus sesuai antara satu dengan lainnya. Kedua, pilihan warna gambar. Saat memilih gambar, juga harus memperhatikan perpaduan warna gambar. Yang ketiga, kerapihan saat menempelkan gambar menjadi satu kesatuan. Karya montase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya, gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Selanjutnya, kita akan mencari tahu mengenai cara membuat montase. Alat yang digunakan adalah gunting. Bahannya majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase, kertas HPS, dan lem. Adapun langkah-langkah yang harus adik-adik lakukan adalah: potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase. Misalkan, badan dan kepala berbeda. Yang kedua, guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok. Yang ketiga, tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Yang keempat, lihat hasil montase yang telah dibuat. Nah, tugas hari ini, buatlah montase dengan tema cintai lingkungan. Ikutilah langkah-langkah yang telah dijelaskan tadi ya adik-adik. Sekian pemaparan materi pada video pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.